nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Suranro MPD selaku Ketua Yayasan Al-Abidin Surakarta. Yang kami hormati seluruh jajaran PLH Yayasan Al-Abidin Surakarta. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah serta tim manajemen Yayasan Al-Abidin Surakarta. Yang kami hormati seluruh guru dan karyawan Al-Abidin Surakarta. Yang kami hormati ayah, bunda, dan seluruh pemirsa kajian Nuzulul Quran yang berbahagia. Tak lupa yang kami sayangi, Ananda Solih Solihah siswa-siswi di Yayasan Al-Abidin Surakarta. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat kesehatan hingga kesempatan yang luar biasa masih dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, Allahumma amin. Ayah, bunda, serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Di dalam bulan Ramadan begitu banyak sekali peristiwa istimewa. Salah satunya adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang biasa kita kenal sebagai Nuzulul Quran. Maka dari itu, pada hari ini tanggal 17 Ramadan, kita memperingati Nuzulul Quran dengan mengadakan kajian dengan tema Jadikan Al-Quran sebagai pembela kita. Semoga kita semua senantiasa mencintai Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Bulan Ramadan begitu berarti, begitu banyak berkah jika bisa memaknai. Perkenalkan, saya Retnawiyanti akan memandu acara pada sore hari ini. Ayah, bunda, serta pemirsa yang berbahagia, perkenankan saya membacakan susunan acara kajian pada sore hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars Yayasan Al-Abidin. Acara selanjutnya, tilawah. Acara selanjutnya adalah sambutan. Dilanjutkan dengan kajian dan doa. Acara selanjutnya tanya jawab dan yang terakhir adalah penutup. Ayah dan bunda serta pemirsa yang dirahmati Allah, agar acara kita pada sore hari ini semakin berkah, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah menjadikan acara kita lebih berkah dan bermakna. Pemirsa yang berbahagia, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Yayasan Al-Abidin. Kepada yang bertugas, kami silakan.
ke seluruh Nusantara, tak pernah berhenti wujudkan mimpi, terus melejit di saat nan sulit. Kami bekerja tanpa rasa lelah, mengerang untuk menjadi mutiara. Kami terus berlari mengejar mimpi, untuk menjadi lebih berarti. Majulah Al-Abidinku, ukirlah masa depan, berlomba tebar kebaikan, ridho Allah sebagai tujuan. Al-Abidinku tak lekang oleh masa, bersama mencetak putra-putri bangsa, banggakan insan mulia yang bertakwa. Yayasan Al-Abidin mendunia, Yayasan Al-Abidin mendunia. Al-Abidin menginspirasi dunia, bentangkan sayap ke seluruh Nusantara, tak pernah berhenti wujudkan mimpi, terus melejit di saat nan sulit. Kami bekerja tanpa rasa lelah, mengerang untuk menjadi mutiara. Kami terus berlari mengejar mimpi, untuk menjadi lebih berarti. Majulah Al-Abidinku, ukirlah masa depan, berlomba tebar kebaikan, ridho Allah sebagai tujuan. Al-Abidinku tak lekang oleh masa, bersama mencetak putra-putri bangsa, banggakan insan mulia yang bertakwa. Yayasan Al-Abidin mendunia, Yayasan Al-Abidin mendunia. Ayah, bunda, serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak tilawah. Dan alhamdulillah pada hari ini dalam rangka memperingati Nuzulul Quran, keluarga besar Yayasan Al-Abidin Surakarta sudah melaksanakan tilawah sebanyak 1000 juz. Masya Allah. Semoga tilawah yang kita laksanakan bersama dengan guru, karyawan, serta seluruh siswa Al-Abidin menjadikan berkah bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya adalah tilawah. Tilawah akan disampaikan oleh Ananda Zaidan Ahza Musyafa dari SDII Al-Abidin Sragen. Kepada Ananda, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahfidz surah Al-Qiyamah, artinya hari kiamat, terdiri dari 40 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar
yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adzira la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana wa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah wa wujuhu yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balagatit taraqi wa qila man wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula thumma aula laka fa aula ayahsabul insanu ayyutraka suda alam yakunu tafatan min mani yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa wa ja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, lantunan ayat suci yang begitu merdu dari Ananda. Ayah, bunda, serta pemirsa yang berbahagia, di dalam bulan Ramadan kita tidak hanya dianjurkan untuk memperbanyak tilawah, tetapi kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah. Di dalam bulan Ramadan ini, Yayasan Al-Abidin membuka peluang dan pintu kepada ayah bunda untuk melaksanakan sedekah. Sedekah dapat diberikan dalam berupa infak tunai pembangunan, kemudian orang tua asuh. Selain itu bisa juga memberikan sedekah untuk cinta duafa, program zakat fitrah, zakat mal, infak dan sodako, serta fidyah. Sedekah dapat disampaikan kepada wali kelas masing-masing ataupun kepada VP di masing-masing unit. Ayah bunda serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Purno Budi Antoro. Kepada Mr. Ipung, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du.
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini, di saat-saat yang sangat baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun melalui media tidak langsung, yaitu dengan Zoom meeting. Salam dan salam teratur selalu kepada qudwah hasanah kita, teladan terbaik kita, Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikut risalahnya sampai akhir zaman nanti. Ustaz Ridwan, selaku pembicara yang kami hormati, orang tua, siswa, wali, siswa Al-Abidin dari semua unit, baik yang ada di Solo, di Boyolali, di Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, dan semuanya saja, guru karyawan, Yayasan Al-Abidin, dan juga anak-anakku yang tercinta, siswa Al-Abidin di semua tempat. Pada kesempatan sore hari ini, kita bertemu untuk bersama-sama melakukan kajian yang semoga menjadi titik tolak bagi kita untuk semakin dekat dengan kitab kita yang ditinggalkan oleh Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, untuk kita semua, untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran diturunkan salah satunya untuk menjadi syafaat atau pembela bagi kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia Al-Quran akan menjadi syafaat atau pembela bagi para sahabatnya. Semangat inilah yang kemudian harus kita tanamkan, dan khususon di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, untuk semakin kita itu menjadi sahabatnya Al-Quran. Ya, menjadi sahabatnya Al-Quran, sehingga nanti di Yaumul Qiyamah kita akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Di saat manusia, ya seluruh manusia, ini sudah tidak bisa mencari pembela ya kepada siapapun. Ya, maka Al-Quran yang sudah menjadi sahabat kita itu akan datang dan akan memberikan pembelaan kepada kita, akan memberikan persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah sahabatnya. Nah, tentu saja ada syarat-syarat agar kita ini bisa menjadi sahabatnya. Karena sahabat itu berbeda dengan kenalan, sahabat itu berbeda dengan sekedar pernah bertemu. Ya, sahabat adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita, sesuatu yang sering kita ajak untuk berdialog, ya, sering kita ajak untuk berdiskusi, sering kita ajak untuk ngobrol, sering kita ajak untuk berinteraksi. Nah, tentu saja di bulan Ramadan ini adalah saat yang terbaik untuk memulai, ya, untuk memulai, sekali lagi, untuk memulai sebagai titik tolak. Ya, titik tolak kita semakin dekat kepada Al-Quran dan menjadi sahabatnya Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu Yayasan Al-Abidin membuat kajian ini ya untuk semua sivitas akademikanya, agar kita semakin mendekat kepada Al-Quran, semakin termotivasi untuk menjadi sahabatnya Al-Quran. Sehingga dan nanti akan diterangkan oleh Ustaz Ridwan bagaimana agar kita menjadi sahabat Al-Quran, bahkan kalau dalam keterangan yang lain menjadi keluarganya Allah. Bukan hanya tamunya Allah, tapi menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak di kemudian hari Al-Quran ini menjadi pembela bagi kita. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah berusaha dengan sekuat tenaga, sehingga acara ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Saya juga berterima kasih kepada seluruh hadirin yang menyempatkan waktu
di waktu-waktu yang istimewa ini, waktu-waktu yang semakin mendekat kepada akhir, ya mendekat pada finish, yang harapannya semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara ini, semuanya saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan sekaligus juga saya mohon maaf jika panitia di dalam menyelenggarakan acara ini ada kekurangan di sana-sini. Semuanya sudah diusahakan dengan sebaik-baiknya, akan tetapi semuanya adalah manusia, di mana manusia tidak terlepas dari kurang dan salah. Demikian sekedar sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Mr. Ipung atas sambutannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Ramadan ini, Yayasan Al-Abidin Surakarta membuka beberapa paket program sedekah. Di antaranya ada program Cinta Duafa, program Zakat Fitrah, Zakat Mal, Infak dan Sodakoh, Fidyah, Infak Tunai Pembangunan, Orang Tua Asuh, dan lain-lain. Ayah dan Bunda, jika ayah dan bunda berkenan untuk memberikan sedekah, sedekah dapat dibayarkan secara tunai ataupun transfer melalui rekening BNI di nomor 63232229999 atau di rekening BSI dengan nomor 712345117. Atau bisa juga dibayarkan melalui Bank BRI di nomor 0334011169. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yayasan Al-Abidin terus melakukan kebaikan dalam melaksanakan seluruh programnya. Setiap sore, Yayasan Al-Abidin membagikan 300 paket berbuka puasa hasil sedekah dari ayah bunda sekalian. Buka puasa sebanyak 300 paket diberikan kepada masyarakat di sekitar Surakarta. Kami sampaikan terima kasih kepada ayah bunda yang telah memberikan sedekahnya melalui Yayasan Al-Abidin Surakarta. Pemirsa yang berbahagia, tibalah kita pada acara yang sudah kita tunggu-tunggu. Acara kajian yang akan disampaikan oleh beliau Al-Muharram Muhammad Ridwanullah SPDI. Tetapi sebelum kita menyaksikan kajian dari Ustadz Ridwan, mari kita saksikan video berikut ini. Dalam setiap harta benda seorang muslim, terdapat hak yang menjadi milik orang lain yang lebih membutuhkan, dan hal itu wajib dibayarkan melalui zakat mal. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 19, yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Sebelum kamu mengeluarkan zakat mal, kamu perlu mengetahui syarat-syaratnya untuk mengeluarkan zakat mal. Di antaranya, yang pertama beragama Islam, lalu tidak berstatus hamba sahaya atau budak alias merdeka, terdapat harta benda, nisabnya tercukupi, dan yang terakhir haul tercukupi. Yuk tunaikan zakat. Ayah, bunda, serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat muslim, kita memiliki kewajiban untuk membayarkan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Semoga dengan adanya tayangan ini menjadikan pengingat untuk kita untuk membayarkan zakat sebagai kewajiban kita
Ayah, bunda, serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya adalah kajian dengan tema Jadikan Al-Quran sebagai Pembela Kita, yang akan disampaikan oleh beliau, Al-Muharram Muhammad Ridwanullah SPDI. Kepada Ustadz Ridwan, kami silakan. Bismillah. Suaranya jelas? Alhamdulillah. Yang lainnya, suara aman ya? Kalau aman, kita mulai. Baik, dikabarkan di komen kalau aman, berarti kita memulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ala abdih. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi hadhihi asy-syahr, syahrul Ramadan. Alhamdulillahi ala ni'amihi tatimmus shalihat. Ni'aman katsiratan. Ni'matul Islam wal iman. Ni'matul hidayah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Yang kami hormati para jajaran pengurus yayasan, asatizah, Miss dan Mister yang bergabung di Zoom ini, para wali murid, begitu juga dengan para murid yang semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan di dalam bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Baik, insya Allah dalam waktu 30 menit ke depan kita akan membahas jadikan Quran sebagai sahabat, sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Ustadz Ipung. Ini sebelumnya kita pastikan dulu suara aman, terdengar jelas semua ya? Aman, Tat. Oke. Baik. Sambil saya ikut pantau, Masya Allah ada adik-adik juga yang hadir. Asatidz sekalian. Ini adik-adik puasa semua? Insya Allah, Tat. Puasa beduk atau puasa 1 hari? ...16 hari katanya. Ya betul, kita masuk hari ke-17 sekarang. Baik. Full
Masya Allah. Semangat semua ya adik-adik puasanya. Ya. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk kepada spesifik atau khusus kepada tentang tema Quran, karena ini berkaitan dengan nuzulul Quran juga, yang mana di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran, maka kita perlu tahu dulu bagaimana proses Al-Quran itu turun ke dunia ini. Insya Allah semua di antara kita sudah tahu wahyu pertama yang Allah turunkan kepada kita, kepada Nabi kita adalah surat Al-Alaq. Dengan kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada sebuah kisah nih, ya, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, para guru, para asatizah. Rentetan pertama yang Allah turunkan kepada kita, yang Allah turunkan kepada kita semua, pertama itu Allah turunkan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi kita diperintahkan untuk membaca Iqra. Untuk membaca, bacalah. Tapi Nabi kita belum nyambung nih. Belum tahu apa yang dimaksud dengan baca. Maka sebelum kita memulai, perjuangan Nabi itu dimulai dari wahyu yang pertama ini luar biasa. Maka kita kirimkan salatan wa salaman ila habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita melewati hari tanpa mengirimkan salatan wa salaman kepada Nabi kita. Nabi ketika diperintah oleh malaikat Jibril Iqra, itu sampai dalam hadis diriwayatkan 3 kali. Nabi kita masih bingung. Karena Nabi kita dalam keadaan ummi dan belum bisa membaca. Tidak bisa membaca secara harfiah. Tapi secara zahir sudah bisa membaca. Ya. Maka ketika Nabi itu diperintahkan untuk Iqra, Nabi bingung. Waduh, baca apa ini? Sampai 3 kali diulangi oleh malaikat, akhirnya malaikat mendekat dan mendekap. Mendekat dan mendekap Nabi. Sampai Nabi itu dipeluk oleh malaikat Jibril, dalam riwayat disebutkan, kemudian Nabi kita merasa dadanya sesak. Barulah Nabi berbicara atau mengulang apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian setelah wahyu itu pertama turun, Nabi pun pulang. Diselimuti oleh istrinya, diselimuti. Nah, dengan selimut, kemudian turun wahyu berikutnya, rentetannya, yaitu surat Al-Mudaththir. Surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir. Ketika Nabi berselimut, maka Allah turunkan wahyu berikutnya, wahai orang-orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah. Bangunlah untuk memberi peringatan. Nabi bingung lagi. Peringatannya kepada siapa? Maka wahyu berikutnya turunlah Asy-Syu'ara ayat 214. Allah bilang, wa anzir ashiratak. Berilah nasihat kepada keluargamu terdekat dulu. Kemudian berikutnya, dan kemudian berikutnya. Maka saat itu, akhirnya, setelah Asy-Syu'ara turun, Nabi pun melanjutkan dakwahnya sampai Nabi mengumpulkan seluruh masyarakat Mekah. Nabi mengumpulkan seluruh masyarakat Mekah di kaki gunung Safa. Ketika itu Nabi menghadap ke Ka'bah. Ya. Nabi menghadap ke Ka'bah. Di belakangnya Nabi itu ada Jabal Abi Qubais. Nanti kalau kita semua ditakdirkan umrah, nanti kita akan lihat Jabal Abi Qubais. Di mana Jabal Abi Qubais itu gunung yang tinggi menutupi Safa atau Bukit Safa. Kemudian Nabi mengumpulkan masyarakat, Nabi berbicara kepada masyarakat dan kepada orang-orang yang ada kumpul di situ, Ahlul Makkah. Nabi bilang, andai kata di belakang gunung Abi Qubais ini saya kabarkan akan ada pasukan yang menyerang kota Makkah, maka kalian percaya enggak? Semua percaya. Sodakna ya Rasulullah. Sodakna ya Muhammad. Andai kata ada harta yang tertumpuk di belakang gunung ini, maka kalian percaya enggak? Semua percaya dengan apa yang diomongkan oleh Nabi. Karena Nabi itu memiliki sifat amanah, tabligh, fatonah.
Yang mana sifat itu sudah lama dinikmati oleh orang kafir juga, orang kafir Quraisy. Ya. Jadi ketika Rasulullah memberi kabar, semua percaya. Kemudian akhirnya Rasulullah pada tujuan yang ingin disampaikan. Bahwasanya aku kabarkan kepada kalian, Jibril sudah datang kepadaku dan mengirimkan wahyu. Yang mana wahyu itu untuk disampaikan kepada kalian. Apakah kalian percaya? Di situ tiba-tiba Abu Lahab berdiri. Kemudian Abu Lahab berkata, "Alihaza jama'tana." Apakah gara-gara ini kau mengumpulkan aku, mengumpulkan kami? Maka turunlah wahyu berikutnya, yaitu surat Al-Lahab. Dengan ayat pertamanya berbunyi, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ayat pertama langsung celakalah yang diberikan kepada Abu Lahab. Karena Abu Lahab meremehkan apa yang Nabi sampaikan. Alihada jama'atana, dengan kalimat tadi. Ini proses bagaimana wahyu itu turun. Tahap demi tahap, beransur-ansur. Selama berapa tahun? Ada yang tahu? Adik-adik sekalian, ada yang tahu berapa tahun Al-Quran itu turun? $22 tahun, Tat. Masya Allah. Selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Itulah proses Quran itu turun. Sampai pada wahyu terakhir, surat Al-Ma'idah ayat 3. Yang mana ada kalimat dengan firman-Nya Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul Islam madinah. Ketika ayat turun ini, wahyu ini turun, ada seorang yang gagah berani, yang nggak pernah nangis dalam hidupnya. Nangisnya cuma 2 kali. Ada yang meriwayatkan cuma 3 kali. Ya. Akhirnya, orang yang gagah berani ini pun nangis ketika wahyu ini turun. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ketika Allah berbicara, Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum dinukum. Telah kusempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan aku sempurnakan, telah kusempurnakan nikmat untuk kalian. Apa itu nikmatnya? Al-Quran. Karena Quran itu isinya nikmat semua. Ya. Seorang yang gagah berani, yang sosoknya besar, gagah, sangar, yaitu Umar Ibnul Khattab, yang mana pedangnya tidak bisa diangkat oleh kita semua, karena pedangnya beratnya, Masya Allah. Ya. Kalau nanti kita diizinkan untuk melihat replikanya pedang, besar, nah, karena sosoknya beliau itu besar juga, Umar itu. Umar adalah salah seorang yang menjadi khalifah, dan salah seorang yang diminta oleh Rasul. Ada Umar, 2 Umar yang masuk Islam, yang ternyata yang dipilih sama Allah adalah Umar Ibnul Khattab. Umar itu kalau di dalam kumpulan hadis bagaimana sosoknya Umar, beliau adalah berkulit agak hitam, besar, kemudian berbibir tebal. Ya, kalau dalam riwayat disebutkan bagaimana sosok Umar. Tegas. Ya. Tidak pernah nangis. Tapi ketika Al-Ma'idah ayat 3 turun, maka Umar pun menangis. Dia sadar kalau ini adalah wahyu terakhir yang Allah berikan. Ini bertanda Rasul akan meninggal. Maka dari sini kita dapat gambaran bagaimana proses Quran itu turun. Lah, terus ketika kita ambil Quran nih, kok isinya dimulai Al-Fatihah? Ustadz, kok bukan surat Iqra gitu kan? Timbul pertanyaan seperti itu. Maka Ibnu Abbas, ponaan Rasulullah, yang pernah dipegang kepalanya oleh Rasulullah, kemudian didoakan, Allahumma faqihka fid din wa 'allimka fit ta'wil. Dia memiliki julukan. Ibnu Abbas ini memiliki julukan
turjumatul Quran. Bukan terjemah, turjumah. Turjumah itu ketika menerangkan Al-Quran itu memiliki bayan yang jelas. Bayan yang tidak pernah salah. Itu Ibnu Abbas. Karena apa? Rasulullah pernah megang kepalanya, ubun-ubunnya, ketika dia mengambilkan tempat wudhunya Nabi. Kemudian Rasulullah memegang kepalanya dan mendoakan Allahumma faqihka fiddin wa alimka fit ta'wil. Ibnu Abbas menjelaskan ketika ada yang bertanya, kenapa Quran itu dimulai dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas? Maka jawabannya beliau, Ibnu Abbas dalam hadisnya disebutkan, sungguh Quran itu turun dengan suratul Fatihah bima bada'as. Dimulai dengan suratul Fatihah, kemudian diakhiri dengan surat An-Nas. Di mana diturunkannya? Di Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Sama'ud dunya. Baitul Izzah itu Sama'ud dunya. Jadi pertama prosesnya Quran itu di Lauhil Mahfuz. Itu sudah ditulis dari An-Nas sampai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian Allah turunkan sepaket di Baitul Izzah. Di Sama'ud dunya, di langit dunia. Kemudian Allah turunkan step by step sesuai dengan keadaan atau permasalahan. Jadi Quran itu komprehensif sekali atau relevan dengan kehidupan kita semua. Ya. Dan Quran itu sudah lengkap. Tutorial apapun ada. Ya. Tutorial main game ada nggak Ustaz? Ada. Tutorial jadi ibu-ibu rumah tangga ada? Ada. Tutorial jadi Ustadz? Ada. Semua Quran sudah lengkap. Ya. Cuma pertanyaannya, sudahkah kita menjadi sahabat Quran? Kalau sahabat itu hanya memberi tatkala temannya butuh, hanya memberi pertolongan tatkala temannya butuh, maka Quran tidak sekedar sahabat. Karena sahabat kadang nganyelin, kadang mangkelin, kadang nyesatkan. Ya, kadang mengarahkan ke tempat yang salah. Tapi Quran tidak. Ashabul Quran, orang yang dikatakan sahabat Quran adalah orang yang melakukan 4 hal. Yaitu membacanya, kemudian mentadabburinya, menghafalnya, dan mengamalkannya. Begitu katanya Imam Ghazali. Ya. Terus, Quran ini mukjizat yang relevan dengan zaman kita. Kalau ada yang bilang Quran itu kan kuno, tidak nyambung sama zaman ini, maka orang-orang yang berkata seperti itu sungguh sangat naif, atau karena dia belum diberi hidayah, alias tidak dapat hidayah. Kalau orang bilang Quran itu tidak relevan dengan zaman, Quran itu bedanya sama kitab-kitab yang lain. Kita lihat di dalam suratul Baqarah, ya, Allah sebutkan, bagaimana Allah sebutkan kalimatnya. 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Ada kalimat linnas. Kenapa enggak hudal lil jawawiyin atau orang-orang Jawa saja? Kenapa enggak? Kenapa linnas? Karena sudah komplit atau sudah final Quran ini. Ya. Beda sama Taurat misalnya. Dalam surat Al-Isra ayat 2 Allah bilang, wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Hanya untuk Bani Israel. Apa itu Taurat? Begitu juga dengan Injil. Ya. Tapi Quran ini Allah sambung dengan kalimat hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Lalu siapa yang mendapatkan petunjuk itu? Maka jawabannya ada pada surat Qaf ayat 73. Allah bilang, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Quran itu diturunkan kepada semua manusia, tapi manusia yang memiliki hati. Kalau manusianya nggak punya hati, ya dia tidak akan mendapat hidayah daripada Quran.
Kenapa Umar bin Khattab itu tiba-tiba menangis ketika mendengar adiknya membaca surat Ar-Rahman? Karena Umar, sosok gagah berani itu, yang besar itu, ya, masih memiliki hati yang murni, yang fitrah. Maka akhirnya masuklah Islam Umar bin Khattab. Maka di bulan Ramadan ini, bulan Quran ini, ya, kita coba bukan hanya memperingati turunnya Quran saja. Bukan hanya mengingat ini waktu turun Quran saja. Tapi bagaimana kita mengambil dan menerapkan intisari daripada Quran. Kenapa harus seperti itu, adik-adik sekalian? Para wali santri, asatidzah sekalian. Turunnya ayat kuntum khaira ummah, kalian adalah generasi terbaik. Siapa itu? Para sahabat. Itu dikarenakan Rasul mengajarkan dari A sampai Z. Kemudian sahabat mengaplikasikannya. Jadi sahabat itu dikatakan oleh Allah kuntum khaira ummah. Kita bisa tidak? Bisa. Hadisnya Rasul jelas. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Nah, kemudian yang maksudnya intisari Quran itu apa? Sungguh Quran itu, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, sudah jelas dan sudah komplit. Misal, ada yang bertanya, Quran itu ngurusin apa aja sih? Quran yang katanya sudah komprehensif itu ngurusin apa aja? Ngurusin semua fase kehidupan, dari lahir, dari janin, kemudian lahir, kemudian kita nanti balik atau mukallaf, kemudian menjelang kematian, dan setelah kematian. Quran mengurus semua. Ya. Apa ada ayat tentang misalnya menjadi ayah yang super power gitu? Ada nggak? Ada. Ayah yang Qurani ada nggak? Ibu yang Qurani ada nggak? Ada semua. Contoh kita ambil dalam surat Rum, Allah sebutkan. Allah membagi fase kehidupan. Kita melewati fase janin, ya. Allah memberikan gambaran fase kehidupan itu ada 3 dalam surat Rum. Allah sebutkan alladzi khalaqakum. Allahul ladzi khalaqakum min ba'di Allahul ladzi khalaqakum min ba'di dha'fi quwwah wa min ba'di quwwah dha'fa. Jadi Allah sebutkan 3 fase itu lemah, kuat, kemudian lemah kembali. Lemah pertama waktu kita lahir di dunia. Kita lahir itu kan harus disuap, harus diganti popoknya, harus dicebokin, buang umbel aja nggak bisa. Nah, itu Allah bilang, kalian itu akan melewati fase pertama, yaitu fase kalian lemah. Yang mana di fase itu, kita masih mengandalkan orang tua, masih mengandalkan orang lain, tidak bisa kita bergerak sendiri. Kemudian nanti berikutnya mim ba'di dha'fin quwwah. Setelah kita lemah, kita balik. Ini teman-teman, adik-adik sudah ada yang balik kan? Nah, apa itu balik? Mukallaf. Sudah ada kewajiban untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Kapan itu? Setelah kita balik. Mukallaf. Terus ngapain kita selama balik? Maka Quran pun mengurusi kita. Oh, ternyata orang kalau sudah balik itu harus melakukan apa? Harus melakukan sholat. Apa ayatnya? Ada nggak dalam Quran? Ada. Orang kalau sudah balik maka dia harus memiliki ciri-ciri takwa dalam dirinya. Maka ciri-ciri takwa itu dimulai daripada surat Al-Baqarah. Kemudian dilengkapi oleh Allah surat Al-Imran juga. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Kemudian dilengkapi oleh Allah lagi dengan surat Az-Zariyat, dan masih banyak lagi, hampir 250-an kata ciri-ciri orang bertakwa yang mana itu harus kita jadikan sebagai sifat. Salah satunya ini. Nah, teman-teman, misalnya ada yang gampang marah sama temennya, emosian, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit beradul sama gurunya. Ada nggak di sini? Nggak ada ya?
Dikit-dikit nanti lapor sama mamahnya. Gitu kan? Nah, maka Quran bagaimana ngajarkan? Oh, ternyata sifat orang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Nah, itu orang yang bertakwa, sifat orang yang baik itu tidak gampang marah dan mudah memaafkan. Nah, itu caranya Quran mengajarkan kita dan lengkap. Kemudian misalnya ada asatizah sekalian mencari gimana cara menjadi pengajar yang baik. Ya, sering kita sampaikan. Maka Allah memberikan kabar, kalau kamu mau mengajar yang baik, maka contohnya dalam surat Al-Alaq ada instruksi untuk membaca, menulis, mendengarkan di dalam surat Al-Alaq. Itu ketika kita dewasa, nanti kita ada amanah sebagai guru atau pengajar. Ada nggak? Ada. Pemimpin bagaimana? Sama. Pemimpin pun ada. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hijr. Pemimpin yang baik itu A, B, C, D. Kalau pedagang bagaimana? Misalnya aku pengen jadi pengusaha nih Ustadz. Ada nggak ayatnya tentang pengusaha? Ada. Dalam surat Shaf. Kemudian dalam surat Fatir. Allah sebutkan pedagang yang tidak akan merugi adalah yang menggandengkan dengan 3 perkara. Jadi semua aspek kehidupan di dalam Quran itu sudah selesai. Bahkan sampai urusan bagaimana cara melunasi hutang pun ada di dalam Quran. Maka sungguh benar kata Rasulullah, siapa yang membaca Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanat, dan setiap kebaikan asyara amsal, akan dilipat gandakan 10 kali pahala. Maksudnya apa kebaikan itu? Ketika kita semakin banyak interaksi dengan Quran, nak, ya, maka semakin banyak cara kita menyelesaikan dengan caranya Allah. Apa? Permasalahan kehidupan. Bagaimana menjadi anak yang cerdas, anak yang berbakti kepada orang tua, bagaimana Al-Quran ada semua. Ya. Orang tua bagaimana caranya mendidik anak terbaik, menjadi generasi yang soleh dan solehah. Al-Quran ada nggak? Ada. An-Nisa ayat 9, Allah sebutkan. Ya. Maka perihal Quran ini bukan hanya soal akhirat saja. Kita singgung tadi di awal, Quran ini mukjizat yang bisa diaplikasikan. Kalaulah tongkat Nabi Musa itu kita ambil, Sungai Bengawan Solo aja kita nggak bisa membelah dengan tongkat Nabi Musa. Karena sudah tidak bisa dipakai. Beda sama Quran. Quran ini bisa diaplikatifkan, bisa menjadi pedoman kehidupan. Cuma kadang-kadang kita masih acuh. Lebih bahagia kalau bertemu dengan gadget main game timbang bertemu dengan Quran. Betul nggak? Ayo, siapa yang kayak gitu? Lebih bahagia nonton film berjam-jam ketimbang membaca Quran berjam-jam. Maka keluhan Rasulullah, ya, Rasul bilang, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ya Allah, sungguh kaumku itu banyak yang mengambil Quran itu sebagai mahjur, sebagai permainan. Siapa itu? Kita. Kita tidak memprioritaskan Quran. Kita jadikan Quran di sisa waktu kita. Maka wajar kalau kita jauh daripada kebahagiaan, jauh daripada solusi kehidupan. Ya. Maka teman-teman sekalian, para asatizah sekalian, semua yang hadir, kunci dari kita mendapatkan ibrah hikmah daripada Quran adalah berapa banyak interaksi kita terhadap Quran. Kalau interaksi kita terhadap Quran kita prioritaskan, Allah kasih 12 jam dalam sehari. Ya. Kita ambil 8 jam untuk Quran, maka disitulah bukti kalau kita banyak berinteraksi dengan Quran. Semakin banyak interaksi dengan Quran, semakin banyak Allah selesaikan semua keinginan kita, semua permasalahan kita. Tergantung kitanya bagaimana. Ya. Maka Quran ini bukan hanya kertas atau lembaran biasa. Quran ini mukjizat yang bisa diaplikasikan. Nah, yang bisa diterapkan dalam kehidupan.
Bagaimana emangnya Quran ada apa aja sih? Nah, soal Quran sendiri mendefinisikan. Contoh, mungkin ada yang bertanya, kalau kita dekat dengan Quran, apa yang kita dapatkan Ustaz? Maka Allah pun menjawab di dalam surat Al-Maidah ayat 44, Allah bilang, "Lau annakum aqamut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim." Siapa yang dekat dengan Quran, dia selalu membaca, mengkaji, menghafal, apalagi di bulan penuh berkah ini, bulan Quran ini, dia menghatamkan Quran berkali-kali, ya kan? Maka Allah akan menjamin apanya? La akalu. Kalimatnya la akalu. Ada takkidnya, ada penekanannya. Pasti engkau akan kujamin makanmu dari atas dan dari bawah. Kemudian Allah bilang juga di dalam surat Toha ayat 124. Ya, 24. Ya, silakan nanti dibuka. Allah bilang di situ, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang acuh terhadap Quran, tidak peduli terhadap Quran, tidak gagas sama Quran, bahkan kalau membaca Quran tiba-tiba langsung bawaannya ngantuk aja. Maka Allah bilang, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Baginya kehidupan yang sempit. Berarti sebaliknya, kalau kita perhatian sama Quran, berarti kehidupannya lapang, kehidupannya nyaman, enak kalau kita bersandar kepada ilmunya Sang Pencipta, yaitu Quran. Baik, itu tadi perihal singkat tentang bagaimana Allah mewahyukan dari awal turun wahyu dan apa sih urgensitas Quran. Kemudian, kalau teman-teman sekalian, ya, para pengasuh Ramadan ini disibukkan dengan Al-Quran, ya, merasa lebih gampang membaca Quran, lebih intens dalam membaca Quran, bisa menghatamkan Quran 2 kali, 3 kali, itu bertanda kita sedang dipilih sama Allah untuk dekat dengan Quran. Maka jangan pernah capek atau lelah atau merasa, aku nggak bisa khatam Quran, aku cuma 1 juz aja lah. Jangan sampai seperti itu, ya. Dari sekolah kita pun ada penekanan untuk menghatamkan Quran, ya. Karena apa? Allah bilang, teman-teman sekalian, ya, barang siapa yang menyibukkan diri untuk Al-Quran sampai ia lupa meminta tentang urusannya. Urusan apa? Apapun. Misalnya urusan supaya Allah memperbaiki akhlaknya. Allah menjadikan dia tidak membantah orang tua. Allah menjadikan dia sehat terus, juara kelas misalnya, sampai ia lupa meminta sama Allah gara-gara dia sibuk untuk mendekatkan diri kepada Quran, maka ada jaminan, kata Rasul, a'taituhu afdala ma u'ti sa'ilin. Maka Allah akan memberikan yang paling baik untuknya. Bagi siapa? Yang sagolahul Quran, yang sibuk dengan Quran. Kenapa coba di bulan Ramadan ini kita lebih gampang? Kita lebih gampang apa? Lebih gampang taatnya, ya, lebih gampang jualan apapun laku, terasa berkahnya, masjid di mana-mana rame, di mana-mana ada orang bagi sahur, bagi takjil dan bagi lain sebagainya. Zakat mal, zakat fitrah keluar semuanya, bahkan THR pun keluar nih. Adik-adik nanti kalau silaturahmi pasti dapat amplop. Biasanya isinya berapa? Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Kenapa kok THR itu bulan Ramadan aja? Kenapa nggak setiap bulan? Ayo. Kenapa pembagian amplop fitrah itu setiap bulan Ramadan aja? Ya, karena pada hakikatnya banyak yang dekat interaksi dengan Quran, maka semakin berkah kehidupan. Termasuk berefek kepada gampangnya jualan apapun laku, kita dapat THR, kita dapat fitrah. Nah, itu termasuk efek daripada Quran. Semoga teman-teman sekalian, ya, kita semua bisa menjadi orang yang dekat dengan Quran. Kalau kita sudah menjadi keluarganya Allah, siapa itu keluarganya Allah? Keluarganya Allah adalah orang yang menghafal Quran, ya, orang yang dekat dengan Quran, maka tidak mungkin
seorang keluarga yang dianggap oleh Allah sebagai keluarga kemudian dibiarkan dengan hina, pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Semoga Allah menjadikan kita ahlul Quran wa khassah. Semoga Allah juga menjadikan kita sebagai orang yang diperankan untuk menjaga Quran ini. Walaupun di dalam surat Al-Hijr Allah sebutkan di ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguh akulah yang menurunkan Quran dan akulah yang akan menjaganya. Semoga Allah juga memilihkan kita sebagai orang yang berperan dalam menjaga Quran ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin enggak lama. Semoga yang singkat ini bisa diambil ibrah dan hikmah dari apa yang kita bahas tadi. Amin Allahumma amin. Mungkin sekian daripada saya. Saya kembalikan kepada moderator al-waktu wal makan. Masya Allah, terima kasih kepada Ustadz Ridwan kami sampaikan atas penyampaian materinya. Ayah dan bunda serta pemirsa yang dirahmati Allah, telah disampaikan ilmu yang begitu luar biasa oleh Ustadz Ridwan. Al-Quran adalah kitab penyempurna kitab yang terdahulu. Al-Quran mengurus semua lini kehidupan manusia. Maka begitu mulianya Al-Quran. Dan kita dianjurkan untuk terus mencintai Quran. Semoga kita tidak hanya bisa membacanya, tetapi juga bisa menghafal, mengtadaburi, serta mengamalkannya. Karena Al-Quranlah yang akan menjadi pembela kita. Al-Quranlah yang akan menjadi teman kita di alam kubur nanti. Ayah bunda serta para pemirsa, dapat menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat yang ada di Zoom meeting. Para pemirsa yang berbahagia, kami sampaikan kembali kepada seluruh siswa yang telah berpartisipasi dalam program Al-Abidin Tilawah 1000 Juz pada hari ini. Kami sampaikan kepada SMA ABBS yang telah melaksanakan tilawah sebanyak 100 juz. SMPI Solo sebanyak 100 juz. SMPI Al-Abidin Boyolali 80 juz. SMPI Sukoharjo 50 juz. SMPI Karanganyar 15 juz. SDII Solo 90 juz. SDII Boyolali 90 juz. SDII Sukoharjo 40 juz. SDII Karanganyar 15 juz. SDII Sragen 50 juz. SDICT 85 juz, SDTHI sebanyak 100 juz, TKII Solo sebanyak 60 juz, TKII Boyolali 60 juz, TKII Sukoharjo sebanyak 20 juz, TKII Karanganyar 15 juz, dan yang terakhir TK Quran Platinum Karanganyar sebanyak 30 juz. Semoga apa yang telah kita baca bersama-sama memberikan keberkahan dan nikmat bagi kita semua. Ayah, bunda, serta para pemirsa yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah tanya jawab. Pertanyaan pertama telah disampaikan dari Ananda Aidin Bilfakih. Mohon izin Ustadz, saya membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, ingin menanyakan, apakah rutinitas membaca Al-Quran boleh menggunakan gadget? Pertanyaan yang kedua, jika kita hanya membaca artinya saja, apakah sama saja kita membaca Al-Quran atau tidak? Berikut pertanyaan pertama, monggo kepada Ustadz Ridwan, kami persilakan untuk memberikan jawabannya. Nah, gimana suruh bicara tapi mic-nya di mute? Baik. Maaf, Tat.
Kepencet, Tat. Tuh kan? Ada yang nakal di balik layar. Saya nggak nakal loh, Tat. Lah ini tadi kepencet, Tat. Maaf ya, Tat. Ada pertanyaan bagaimana? Apa tadi pertanyaannya? Yang mana yang bertanya ini di kolom? Beda sama pertanyaannya MC? Yang paling bawah, Tat. Chatnya, Tat. Oke. Boleh menggunakan gadget jika hanya membaca artinya, apakah saya baca Al-Quran atau tidak? Terima kasih. Oh, Masya Allah. Ini dari Ananda atau dari Ananda, Tat. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa kualitas. Rutinitas membaca Al-Quran boleh menggunakan gadget atau tidak? Ya, gadget itu sebenarnya ketika kita tidak ada mushaf atau dalam keadaan tidak tohur atau dalam keadaan najis, najasah. Ya. Mana yang lebih utama? Semua ulama sepakat lebih utama memegang mushaf. Ya, maka kalau ada yang sedang berhalangan, itu masih boleh membaca Quran dengan menggunakan gadget, karena gadget itu suwar atau taswir, gambar. Ya. Sedangkan suhuf atau lembaran itu adalah Quran. Boleh tidak tapi menggunakan gadget? Boleh. Ya. Boleh. Tapi kalau mau mencari lebih utama ya pakai mushaf, seperti itu. Kalau membaca artinya saja, apakah membaca Quran atau tidak? Terima kasih. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Dalam surat Thaha Allah sebutkan ya, bagaimana Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Maka lebih utama membaca terjemah atau membaca bahasa Arabnya? Ya lebih utama membaca bahasa Arabnya. Kalau membaca terjemahnya aja boleh nggak? Boleh. Apa sama dengan membaca bahasa Arabnya? Beda. Maka hadisnya kata Rasulullah, bukan alif lam mim itu satu kebaikan, tapi alifun harfan, lamun harfan, mimun harfan. Nabi tidak membacakan terjemahnya, tapi membacakan huruf hijaiyahnya. Itu bertanda bahasa Arab lebih diutamakan. Habis baca bahasa Arabnya baru baca terjemahnya. Boleh. Ya, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Terima kasih atas jawabannya dari Ustadz. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum Ustadz. Ketika tidak bisa membaca Al-Quran lancar, apakah kami dapat mendapat kemuliaan Al-Quran juga dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana supaya hati selalu tertaut dengan Al-Quran meski sibuk dengan duniawi? Dari Wali Mbak Nadia Ananta dari SMPI Al-Abidin Boyolali. Monggo Ustadz, kami persilakan. Oh ini, ketika tidak bisa membaca Al-Quran lancar. Maksudnya itu ya tata-ata atau gimana ini? Maksudnya membaca tidak lancar itu tidak lancar dalam waktunya atau tidak lancar dalam hurufnya? Mungkin kelancaran membaca Quran atau gimana ini? Dan sepertinya ini, Tat, tidak lancar membacanya. Mungkin kan salah-salah gitu loh, Tat. Jadi kayak inna harusnya tasdid tapi dibaca ina, yang seperti itu. Oke. Itu berarti maksudnya ya tak. Ya. Kalau kita membaca Quran tapi tidak lancar, maka ada sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu an, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah ada seseorang yang lancar membaca Quran. Ya.
Maka Rasulullah memberikan permisalan seperti orang yang membaca lancar itu seperti para malaikat yang mulia di sisi Allah, kiramin baror. Ya. Kemudian ada pun orang Muslim yang membacanya yata-ta'ta atau terbata-bata atau sulit membacanya, maka tetap dapat pahala, bahkan pahalanya 2 kali lipat. Ini bertanda Pak, Rasulullah memotivasi kita jangan mempermasalahkan lancar atau tidak membaca Qur'annya. Terus di hadis yang lain disebutkan juga perumpamaan seorang Muslim yang membaca Quran itu seperti buah ini, kemudian buah itu manis dalamnya, kulitnya, dagingnya enak dimakan, bahkan tidak berbiji. Nah seperti itu kan sudah sudah digambarkan oleh Rasul kita bagaimana orang mukmin yang membaca Quran. Jadi tidak ada masalah kalau lancar atau tidak. Yang penting ada kemauan. Kalau sudah ada kemauan, pasti ada jalan untuk lancarnya. Tapi kalau sudah tidak ada kemauan, pasti banyak alasan untuk tidak membacanya. Nah, karena kualitas interaksi terhadap Quran itu yang pertama adalah iqra, membaca. Ya, membaca dulu. Lancar atau tidak? Ya enggak urusan lancar atau tidak. Yang penting membaca dulu. Apakah kami dapat mendapat kemuliaan Al-Quran? Insya Allah dapat. Yang penting setiap hari. Quran itu kalau ada yang bertanya begini. Bagaimana cara suaranya agar bagus merdu? Ya. Bagaimana caranya agar tahsinnya bagus? Jawabannya satu, gampang. Banyak interaksi dengan Quran. Orang yang pintar itu, kalau urusan dengan Quran ini adalah orang yang paling banyak dekat dengan Al-Quran. Maka kata Allah di dalam surat Al-Qiyamah ya. Sering kita sampaikan kepada guru-guru kami di Al-Abidin. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Jangan kau baca Quran itu dengan terburu-buru. Nikmatin saja pelan-pelan. Ya, enggak usah keburu-buru. La tuharrik bihi lisan. Jangan kau membuat Quran itu kita terburu-buru dalam membacanya. Lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Maka Allah ada jaminan Allah di situ. Maka akan aku kumpulkan Quran itu dan aku kumpulkan untuk kalian. Ketika kita sudah membaca Quran, kita suruh membaca terus. Repetisi terus-menerus. Maka Allah bilang, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Jikalau kita membaca Quran, maka ikutilah bacaan terus-menerus. Ulangin lagi, murojaah lagi, membaca terjemahnya lagi. Maka di situ ada jaminan, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Maka di situ akan kuberikan bayan, penjelasan tentang apa yang kau baca. Ya, bagaimana cara kita membaca dengan bacaan terbaik? Tergantung interaksi kita kepada Quran. Ya. Bagaimana agar tertaut dengan Al-Quran meski sibuk duniawi? Kesibukan duniawi kita itu, ya, tidak semuanya yang kita merasa diri ini sibuk dengan duniawi, tidak semuanya diridhoi oleh Allah. Tapi kalau kesibukan kita terhadap Quran, itu pasti diridhoi oleh Allah. Maka lebih baik sibuk dengan Quran ketimbang dengan duniawinya. Loh, terus ma'isyahnya bagaimana? Terus bagaimana mencari nanti menyekolahkan anak? Kan uang butuh kerja. Itu kan logikanya manusia. Logikanya manusia selalu berkata sebagaimana godaan syaitan. As-syaitan ya'idukumul faqra, memberi rasa takut tentang kemiskinan, itu syaitan. Padahal kalau kita sudah dekat dengan Al-Quran, semua dijamin sama Allah. Bahkan kerjaannya kita itu menjadikan kita tambah dekat dengan Quran. Ya, jadi bukan kerjaan yang menjauhkan kita daripada Quran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Begitu dulu ya, Ustadz atau asatidzah sekalian, sudah jam 5. Nanti jawaban yang lain insya Allah kita jawab, tapi di akun pribadi ya, atau di akunnya Al-Abidin. Ya, Masya Allah. Insya Allah, Tat. Insya Allah. Ya, karena saya akan lanjut ngisi lagi ini. Sebentar, Tat. Doa penutup dulu, Tat. Doa maksudnya dipimpin doa sebentar itu sebelum kita akhiri, begitu nggih, Tat? Oh, nggih, siap. Baik. Semuanya, teman-teman, anak-anak sekalian.
Ini waktu-waktu istijabah. Apalagi menjelang berbuka sore hari gini, kan? Maka mari kita tutup. Silahkan diamini semuanya. Ada SOP doa di dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan doa itu akan diijabahi ketika yad'unana raghaba wa rahaba, dan berdoa dengan penuh raghab, dengan penuh keyakinan akan dikabulkan, rahaba dengan penuh harap, kemudian khusyuk dengan penuh khusyuk. Maka kita tinggalkan semua segala aktivitas, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa humumina. Allahumma ja'al min ahlil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ja'alna mimman yakumuhu wa yasumuhu imanan wa ihtisaban fi hadir Ramadan. Allahumma awzigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'anil qaumil kafirin, la tuzigh qulubana ya rabbana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kau balikkan hati ini setelah kau berikan hidayah Quran ini kepadaku ya Allah. Teruslah kau dekatkan diri ini kepada Qur'an-Mu. Sungguh kami menginginkan peta kehidupan kami, maka jadikanlah Quran sebagai peta kehidupan kami, sehingga kami bisa pantas masuk ke dalam syurga-Mu ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jazakumullah buat semua yang hadir. Semoga silaturahmi ini terus berlanjut dan semoga kumpulnya kita di online ini menjadi hujjah kita dikumpulkan di Firdausil A'la. Amin. Amin. Allahumma amin. Sekian dari kami, kalau ada salahnya itu karena fakirnya ilmu kami, kalau ada hikmah dan ibrah itu datang daripada Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian yang begitu luar biasa dari Ustadz Ridwan. Semoga apa yang telah disampaikan membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Para pemirsa setia kajian Nuzulul Al-Quran, dalam rangka pengajian ini, kami sudah memilih 2 peserta terbaik yang sudah mengikuti kajian dengan begitu antusias. Peserta terbaik ini akan mendapatkan hadiah dari panitia. Kami sampaikan kembali untuk penerima hadiah partisipan terbaik. Ada Ananda Anggun dari SD ICT kelas 3A dan juga Ananda Noah Kusuma. Hadiah akan disampaikan melalui sekolah. Mohon untuk melakukan konfirmasi kepada wali kelas masing-masing. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Ayah, Bunda, serta pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada penghujung acara kajian Nuzulul Quran sore hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Ridwan memberikan manfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara kajian Nuzulul Quran pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jalan-jalan ke Surakarta, perginya sama Kak Sinta. Apabila ada salah kata, mohon maaf kami pinta. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Abidin menginspirasi dunia, bentangkan sayap ke seluruh Nusantara, tak pernah berhenti wujudkan mimpi, terus melejit di saat nan sulit. Kami bekerja tanpa rasa lelah, mengerang untuk menjadi mutiara. Kami terus berlari mengejar mimpi, untuk menjadi lebih berarti. Majulah Al-Abidinku, ukirlah masa depan, berlomba tebar kebaikan, ridho Allah sebagai tujuan. Al-Abidinku tak lekang oleh masa, bersama mencetak putra-putri bangsa, banggakan insan mulia yang bertakwa. Yayasan Al-Abidin mendunia, Yayasan Al-Abidin mendunia. Al-Abidin menginspirasi dunia, bentangkan sayap ke seluruh Nusantara, tak pernah berhenti wujudkan mimpi, terus melejit di saat yang sulit. Kami bekerja tanpa rasa lelah, mengerang untuk menjadi mutiara. Kami terus berlari mengejar mimpi, untuk menjadi lebih berarti. Majulah Al-Abidinku, ukirlah masa depan, berlomba tebar kebaikan, ridho Allah sebagai tujuan. Al-Abidinku tak lekang oleh masa, bersama mencetak putra-putri bangsa,